Perkenalkan, nama saya Indra Wahyuwardana dan teman saya Wisnu Saputro dari kelas 4A yang akan memaparkan atau menjelaskan materi fintech. Langsung saja, pengertian fintech. Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan pengguna teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Secara fintech, pada mulanya fintech dimulai pada tahun 1866 yang saat itu memanfaatkan kabel telegraf transatlantik yang dipasang. Kabel tersebut memungkinkan adanya globalisasi dari tahun 1866 sampai tahun 1913. 5 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1918, lahirlah sistem pengiriman elektronik yang bernama Fedfire. Lalu pada tahun 1950-an terjadi perubahan besar dalam sistem pengiriman uang dengan terciptanya kartu kredit. Pada periode selanjutnya, perkembangan fintech dilanjut dengan terciptanya anjungan tunai mandiri atau ATM pada tahun 1967. Adanya perkembangan fintech ini selaras dengan perkembangan internet dan e-commerce. Karena perkembangan internet cukup pesat, lantas di tahun 90-an mulai bermunculan banyak e-commerce. Selain itu, hadir banyak pula layanan internet penjualan saham secara online. Namun era ini sempat berhenti ketika adanya krisis ekonomi pada tahun 2008. Pasca krisis ekonomi di tahun 2008, selanjutnya perkembangan pada tahap berikutnya. Orang yang tidak percaya pada dunia perbankan tradisional. Celah ini lantas dijadikan peluang untuk banyak orang pada bidang jasa keuangan, seperti jasa pembayaran online, pinjaman online. Di tahun 2009 muncul pula Bitcoin sebagai bentuk alternatif investasi. Era ini juga dilakukan yang memungkinkan para penggunanya untuk menggunakan mobile banking dari awal dekade 2000-an. Manfaat fintech membantu perkembangan perusahaan startup. Masa ini sudah banyak perusahaan startup yang baru bermunculan dan melahirkan produk inovasi pada bidang fintech. Contohnya adalah Monitor. Perusahaan ini membuat produk baru yang bisa memberikan pengalaman pada bidang digital banking yang hasil analisanya lebih spesifik dan detail. Biasanya perusahaan seperti ini mulai tumbuh di Singapura yang mana kemudian targetnya adalah Asia. Meningkatkan taraf hidup. Selain mampu mendatangkan keuntungan atau pendapatan yang besar bagi perusahaan startup, adanya keberadaan fintech juga mampu meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat. Contohnya adalah perusahaan startup yang kemudian mampu meningkatkan inovasi guna menghadirkan merchant yang mana merchant tersebut mampu menerima sistem pembayaran dengan kartu debit ataupun kredit dengan biaya yang rendah. Selain itu, terdapat juga perusahaan startup yang mampu membuat inovasi fintech dengan meningkatkan infrastruktur dunia perbankan guna meningkatkan daya beli konsumen maupun masyarakat. Selain itu, fintech juga memiliki peranan yang penting dalam upaya menurunkan kemiskinan hingga 600 jiwa. Selain itu, perusahaan startup juga harus meyakinkan investor atas hal tersebut. Kemudian layanan finansial. Manfaat lain yang ditawarkan oleh fintech yang paling terasa adalah kemudahan layanan finansial. Cobalah Anda bandingkan dengan 10 tahun yang lalu ketika akan mentransfer sejumlah dana, apakah Anda mendatangi teller bank atau mesin ATM? Nyatanya, kedua hal tersebut cukup merepotkan karena membutuhkan waktu yang agak lama. Selain itu, Anda juga harus antri yang membuat waktu Anda semakin banyak terbuang. Jenis fintech, payment, clearing, dan settlement. Fintech yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat kita. Beberapa di antara kita juga mungkin ada yang tidak sadar bahwa kesehariannya sering menggunakan jenis fintech ini. Namun fintech ini biasanya lebih sering digunakan untuk melakukan pembayaran pada berbagai merchant seperti
pembayaran transportasi umum dan ojek online. Jadi mungkin saja Anda selama ini tidak sadar sudah menggunakan jenis fintech ini setiap hari dalam berbagai aktivitas keseharian Anda. Oleh karenanya, fintech mampu memudahkan Anda dalam melakukan berbagai proses transaksi sehari-hari. Market aggregator. Jenis fintech ini berperan penting sebagai pembanding suatu produk keuangan, di mana jenis fintech ini akan mengumpulkan berbagai informasi dan data finansial yang akan dijadikan sebagai referensi oleh pengguna. Namun informasi yang akan diberikan hanya seputar tips finansial dan lain-lain. Jenis fintech ini juga dibuat agar Anda bisa mendapatkan informasi keuangan secara lebih praktis dan mudah, sehingga bisa Anda pantau dimanapun dan kapanpun Anda mau. Crowdfunding. Jenis fintech yang terakhir adalah crowdfunding. Platform ini berperan penting dalam mempertemukan pihak yang memang sedang membutuhkan dana dengan pihak lain yang akan memberikan dana. Proses transaksinya pun cenderung mudah dan lama. Penerapan fintech dalam perusahaan dan industri keuangan. Bank digital. Saat ini sudah banyak jenis bank baru yang memungkinkan Anda untuk mengakses seluruh fitur perbankan dengan smartphone Anda. Beberapa fitur yang utama adalah analisa pengeluaran, tabungan cerdas, cashback, dukungan beragam mata uang, dan fitur keamanan lainnya. Mobile payment. Penerapan teknologi ini memungkinkan adanya berbagai jenis pembayaran yang dilakukan dengan manfaat aplikasi seluler. Robo-advisor ini cenderung berfungsi sebagai penasihat keuangan berbasis digital yang menggunakan teknologi AI dan machine learning dalam rangka membantu penggunaannya dalam mengelola investasi dana berdasarkan risiko, jumlah investasi, dan tujuan investasinya. Insurtech. Inovasi fintech ini dilakukan pula pada industri asuransi demi meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan pengendalian risiko, serta memberikan pengalaman yang lebih baik pada kliennya. Biasanya Insurtech ini mencakup asuransi mobil, keamanan data, rumah, dan lain-lain. Digital lending and credit ini adalah salah satu contoh teknologi dalam dunia perbankan yang lebih terbuka, memberikan akses kemudahan dalam melakukan pinjaman dana tanpa harus terlibat dalam bank tradisional. Top of all. Kesimpulan, adanya keberadaan fintech adalah suatu bukti bahwa teknologi ternyata mampu memberikan kemudahan yang untuk bisa memanfaatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan sehari-hari, baik itu yang sifatnya investasi ataupun transaksi tertentu. Sekian pemaparan materi presentasi tentang fintech, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.